Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Deep Talk, kita ketemu lagi di podcast Deep Talk for the Soul dari AILA Indonesia dan The Center for Gender Studies. Saat ini kita kedatangan tamu nih, Alhamdulillah, akan membahas buku yang sebenarnya ini baru sekali bukunya di tahun 2023, diterbitkan oleh New Andalus Press, ditulis oleh eh, Profesor sudah atau belum ya, Dr. Hasan Spiker. Beliau adalah sekarang mengampu atau seorang dosen di Zaytuna College di California. Beliau seorang filsuf dan juga sarjana dalam komparatif terkait Islam, pemikiran Islam, Greek dan Barat. Nah, buku ini menarik kenapa? Karena ketika Deep Talk podcast kita berbicara tentang Korean Mind, kita banyak berbicara tentang hierarki ya, bagaimana Korean Mind itu sebenarnya mereka masih salah satu value yang mereka pertahankan itu terkait hierarki. Itu akhirnya ketika kita teman-teman melihat buku ini ya langsung bisa mengkaitkan dengan seperti ini harus kita bahas. Nah, tamu kita eh, kali ini seorang filsuf ya, filsuf muda ini. Dua-duanya filsuf ya, cuma berbeda. Yang satu lebih eh, apa lari ke science, yang satu memang ke pemikiran Islam. Nah, saya akan memperkenalkan ya pertama ada Ustadz Dr. Khalili Hasib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau peneliti di CGS juga ya, jadi masalah-masalah feminis nggak diragukan lagi sejak berdirinya CGS. Beliau termasuk pionir gitu ya, mendirikan The Center for Gender Studies. Dan kedua, beliau ini dosen dari Dalwa, Universitas Islam, Ustadz ya. Ya, Dalwa dan juga direktur dari INPAS Surabaya. INPAS Surabaya adalah Network INSIS yang ada di Surabaya. Dan Ustadz Khalili ini menyelesaikan disertasinya, nah ini terkait sebenarnya temanya itu sangat cocok gitu ya ketika membahas yang akan kita bahas ini terkait bukunya Hasan Spiker, yaitu uh, Hierarchy and Freedom. Jadi judulnya buku yang akan kita bahas adalah Hierarchy and Freedom. Selamat datang Ustadz Khalili di podcast CGS Aila. Dan yang kedua, nah, ini juga filsuf ya, filsuf muda yang juga peminat pemikiran Islam, Mas Juris. Assalamualaikum Mas Juris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Juris ini saya menyaksikan waktu itu nonton ya dikasih linknya oleh teman saya membahas terkait artificial intelligence gitu ya, intelijen itu sangat bagus gitu ya. Saya pikir ini ada pembahasan yang jarang sekali dibahas karena memang masuk ke dalam ranah filosofi dan saya pikir ini juga buku ini pasti akan bagus dibahas oleh seorang saintis dan juga peminat dari pemikiran Islam. Mas Juris ini eh, sekarang peneliti di Pimpin Bandung. Beliau juga sedang menyelesaikan program doktornya di universitas di Belanda apa Mas Juris TU jurusannya Eindhoven, Belanda. jurusannya apa Mas Juris? Jurusannya Power Electronics ya, elektro lah kalau apa umumnya ya. Oh, elektro itu. Karena S1 S2-nya di ITB juga Ya. elektro ya. Mm. Nah, Nah, jadi harus kita kuat. Nah. harus kuat. Jadi tapi beliau juga dipimpin itu adalah organisasi yang juga di bawah INSIS Network. Jadi soal pemikiran Islam kita insya Allah nih ya Mas Juris juga bisa membahasnya dengan menarik. Nah, perkenalan itu saja mungkin saya akan langsung nih bertanya mungkin kepada yang junior dulu. Saya saya pause dulu ya ini apa saya mati ini? Soalnya saya nyalain WhatsApp sebentar Mas. Jadi berisik ke rekamannya. Bentar ya. Mbak Huda langsung nih bertanya eh, buat Mas Buris. Jadi Ya. setelah membaca buku Hierarchy and Freedom ini bisa jelaskan nggak kira-kira apa sih secara yang ingin disampaikan oleh Ya. Hasan Spiker ini terkait hierarchy and Ya. freedom? Ya.
Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih nih kepada Bu Dinar, CGS, Ayla, dan Ustadz Kholili juga nih ya. Saya terus terang agak nervous juga nih di hadapan dua orang yang saya anggap guru lah. Nah, itu terkait bukunya Hasan Spiker ya. Kalau menurut saya, setelah pembacaan buku Hierarchy and Freedom karangan Hasan Spiker ini bisa dibilang ada dua tujuan utamanya. Pertama, tujuan yang sifatnya lebih deskriptif, yaitu menjelaskan konsep hierarki yang nanti ada landasannya dalam filsafat Plato ya, dan penolakannya oleh empirisismenya John Locke yang jadi dasar nanti kebebasan individu modern itu seperti apa. Kemudian itu yang deskriptif, yang argumentatifnya ada dua. Pertama, mau menunjukkan pertama bahwa konsep hierarkinya Plato itu bukan hanya make sense, tapi bahkan lebih superior kalau misalnya kita ingin membangun sebuah bangunan filsafat ya, dan nanti hubungannya dengan kebebasan individu daripada misalnya empirisismenya John Locke. Nah, kemudian dia juga ingin mengklarifikasi beberapa mispersepsi barangkali ya, ketika kita memahami hierarki kan mungkin yang ada top of mind-nya tuh kezoliman gitu ya, penindasan gitu ya, relasi kuasa itu. Ini mau coba diklarifikasi bahwa konsep originalnya nggak seperti itu. Itu mungkin yang saya tangkap setelah membaca buku tersebut gitu, Bu. Ya, memang ini buku ini tuh menarik sekali karena kami pun di CGS sebenarnya pingin sekali ada buku-buku yang mengangkat isu-isu filosofis sebenarnya ya terkait misalnya patriarki. Kita membahas apa sih yang dimaksud patriarki karena seorang tuh menggunakan bahasa itu sepertinya itu adalah technical term tapi seperti dianggap hanya sebagai bahasa arti bahasa saja gitu. Padahal technical termnya ini kan dia belong to apa ya one school gitu. Nah ini yang perlu Ya, juga di sinilah yang Hasan Spiker itu menurut saya sangat bagus gitu ya mengaitkan hal ini dengan apa konsep ya Plato lalu dia menginikan dengan John Locke, Voltaire dan lain-lain gitu ya. ya. Baik. Sekarang ke Ustadz Holili nih, bagaimana Ustadz melihat buku ini? Mungkin ada sesuatu yang ketika membaca, karena Hasan Spiker kan memang perbandingan pemikiran Ya. Islam juga ya. Beliau Hmm, hafal Al-Quran ya. Jadi di beliau tuh 11 tahunan itu di Timur ya. Tengah belajar dan beliau hafal berarti hafiz gitu ya eh, bahas yang kita tidak ragukan lagi dan juga beliau belajar di Cambridge untuk terkait pemikiran. Bagaimana Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dinar, Mas Yuris. Buku Hierarchy and Freedom ini ada beberapa, mungkin tiga ya, yang menjadi catatan saya, yang menarik. Yang pertama, buku Hierarchy dan Freedom yang ditulis oleh Hasan Spiker ini. Ini memberikan catatan-catatan yang kritis terhadap konsep freedom. Kemudian Hasan Spiker ini kemudian menjelaskan bahwa hierarki dan freedom ini adalah dua terminologi kunci yang menjadi problematika umat ya, ya, umat Islam zaman sekarang ya. Yang kedua adalah ini yang menarik ya. Yang menarik menurut saya adalah Hasan Spiker ini mengulas ya, konsep hierarki, kemudian memberi catatan-catatan kritis terhadap freedom. Itu dimulai dengan pembahasan-pembahasan yang metafisika. Jadi hierarki itu sebetulnya sebuah konsep yang tidak bisa dipahami secara fisika saja, tapi juga metafisika. Sehingga terkesan bahwa ketika pembahasan hierarki dan freedom ini pembahasannya cukup filosofis dalam arti bahwa itu penjelasan yang sangat mendasar sekali. Jadi bukan sekedar hal yang pada praktikal, tapi hal-hal yang metafisik, yang filosofis itu dibahas oleh Hasan Spiker ini. Dan ini penting bagi kita ya, karena zaman modern ini dan juga zaman postmodern, metafisika itu menjadi hal yang tidak penting, menjadi hal yang diremehkan. Ya, padahal sebagaimana dikatakan oleh Profesor Wan ya dalam buku Falsafah dan Amalan pendidikan Prof. Said Naqi Palatas. Metafisika itu adalah landasan dari pemikiran Islam, landasan bagi psikologi, landasan dari epistemologi, landasan dari ilmu, ya, bahkan ekonomi. Nah, ketika kita membahas satu konsep penting, terminologi kunci, maka lebih baiknya
itu kita membahas dari aspek yang metafisika. Ini sebagaimana juga ditulis dan diulas oleh Hasan Spiker. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik adalah saya melihat bahwa ketika Hasan Spiker ini menjelaskan tentang konsep hierarki. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita baca dalam tradisi Islam ya. Kalau kita rangkum dalam tradisi kalam, dalam tradisi falsafah, dalam tradisi tasawuf, itu kita temukan ternyata ini ini juga diulas oleh Hasan Spiker ini. Jadi menarik sekali ketika dia membahas tentang modernitas, postmodernitas. Ustaz Khalidi, apa mungkin jaringan kali ya? Ya, jadi saya juga macet. Ya. Oh, oh iya betul. Ustaz Khalidi berarti kena. Baik, sembari nunggu Ustaz Khalidi bergabung lagi, Mas Juri saya ada penasaran nih. Kalau buat pembaca umum ya, maksudnya yang Hmm. awam lah, kira-kira buku ini gimana sih gitu? Ya, Apakah ya. Oh, Ustaz Khalidi udah masuk Oh, lagi? Baik. eh, Ya, Oh, nanti pertanyaan kita simpen dulu. Ustaz Khalidi, tiba-tiba keluar, silakan. mohon maaf ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan Hmm. Langsung ini ya. dilanjutkan. Nah, Oke, tadi lanjut. Baik. ya baik saya udah nangkap sebenarnya. Jadi eh, pembacaan terkait Ustadz Holid terkait buku ini memang ini ada sebuah buku yang sangat penting gitu ya karena eh, adanya apa anggapan ya para saintis, para filsuf yang menganggap eh, metafisika itu sesuatu yang dalam tanda kutip gitu ya mereka anggap itu hanya ya punya tidak bisa dibuktikan secara logis gitu ya. Nah, itu kan berbeda sekali dengan Hasan Spiker ketika membahas tentang freedom. eh, Beliau masuk justru dari metafisika. Cuma pertanyaan saya tadi ke Mas Juris gitu ya. Apakah ya. buku ini dibaca oleh orang awam nih mudah atau tidak sih gitu ya? Ini yang saya pengen Ya. tahu nih. Kalau jawaban sederhana mudah atau enggak, menurut saya enggak. Kayak Terutama bagi orang-orang yang belum terpapar dengan bahasan-bahasan filsafat mungkin ya. Itu mungkin agak susah karena beliau memang Hasan Spiker ini filsuf tulen gitu ya. filsuf, Jadi ya. yang dibahas benar-benar tadi kata Ustadz Kholili problem filosofis metafisika gitu. Enggak walaupun dia menerjemahkan juga to some extent di level sosial, politik dan sebagainya ya. Tapi yang lebih banyak dagingnya gitu ya istilahnya itu masalah metafisikanya. Jadi mungkin agak kesulitan. Nah, mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa sedikit banyak menerjemahkan ke bahasa-bahasa yang lebih kontekstual, lebih sehari-hari dan mungkin khususnya di bidang sains ya karena saya memang kan spesialisasinya di sains karena ada juga kaitannya kalau kita mau mencari kaitannya antara konsep hierarki ini dengan ya filsafat sains misalnya. Gitu mungkin kode saya, Bu. Ya, betul. Makanya justru CJS dan Ayla ini tertarik untuk membahas karena kita berpikir bagi mereka yang tidak bisa membaca langsung ya, apalagi ini sulit ya didapetin bukunya kita cari waktu itu saya di Singapura, toko buku Singapura, lalu di Malaysia ini habis tuh sold out ya. Akhirnya dapet di Hmm. nitip lah gitu di salah satu toko online buku yang terbesar lah gitu ya. Jadi baru dapet. Nah, dengan adanya karena ini sangat penting, jadi mudah-mudahan bisa kita bahas, terjemahkan dan kita diskusikan sehingga ini menjadi lebih mudah gitu ya bagi pembaca yang sebenarnya pembaca awalan ya terkait filsafat, padahal ini isu yang penting. Nah, Ustadz Holili kalau bagi ini kan bagi orang awam ya, saya pengen tanya kalau bagi orang-orang yang notabene mereka bergelut di bidang studi Islam, kira-kira buku ini tuh cukup mudah tidak di ini para asatid misalnya gitu ya atau ya yang memang bergelut di bidang dakwah dan lain-lain ini kan penting gitu ya tapi bisa nggak sih dikunyah dengan mudah gitu. Ya, ini menjadi satu problem kita juga ya dalam kalangan tradisi ya, termasuk juga. Jadi kebanyakan di antara kita itu tidak bahasanya tidak terlalu terlibat dalam isu-isu yang kontemporer, isu-isu tentang persoalan modernitas, isu-isu tentang persoalan postmodernitas. Itu tidak terlalu banyak terlibat langsung. Sehingga ini ketika apalagi isunya itu filosofis ya. Eh, Tradisi kita itu masih berkutat pada penguatan-penguatan pada tradisi fikih ya. Sehingga paradigma-paradigma yang digunakan
ketika membahas satu isu persoalan itu cenderung kepada jawaban-jawaban fikih. Padahal tidak semua persoalan yang dihadapi umat Islam ya itu bisa dijawab dengan fikih. Nah, ketika kita berbicara tentang modernitas dan persoalan-persoalan postmodernitas, ini bukan persoalan fikih, tapi ini persoalan-persoalan yang sifatnya metafisika dan filosofis. Nah, ini kita tidak banyak terlibat ya langsung ke dalam persoalan ini. Sehingga ketika ada persoalan yang dibawa oleh eh, modernitas dan postmodernitas, tidak semua ini bisa dipahami dengan baik. Ya, maka ketika Hasan Spiker ini menulis buku Hierarchy dan Freedom, dan itu mengulas persoalan modernitas dan postmodernitas tentang konsep freedom, itu juga isunya tidak mudah untuk dipahami. Nah, sehingga di sini ini menjadi PR ya bagi umat Islam, khususnya dari kalangan para dai-nya saya kira ya, para cendekiawan, para dai-nya yang dimaksud itu harus terlibat dalam persoalan-persoalan ini. Sebab apa? Ini persoalan. Kalau kita baca buku Hasan Spiker ini, itu dia menjawab itu dari banyak mengambil sumber-sumber itu dari tradisi sebetulnya, dari tradisi kalam, dari tradisi Salam tasawuf ya itu banyak. sebetulnya. Iya, banyak di situ. Ini Hasan Spiker ini luar biasa. Ya. Jadi dia terlibat langsung. Ini contoh seorang cendekiawan kontemporer ya, cendekiawan Muslim kontemporer yang memahami tradisi, kemudian terlibat langsung dalam persoalan modernitas. Ini satu contoh yang saya kira ini eh, harus harus diikuti oleh para para cendekiawan, para ulama, para dai, dakwah dan sebagainya. Karena dengan seperti ini maka tradisi kita itu hidup. Ya, Ya. betul. Kalau kita hanya berkutat pada satu satu dimensi pemikiran, ya, maka seakan-akan tradisi ini tidak hidup, bahkan tertelan oleh modernitas dan postmodernitas seperti itu. Ya, betul, Ustaz. Jadi ya PR kita masih ada satu kepada orang awam gitu ya, dan yang kedua juga mungkin dengan eh, para dai yang sebenarnya bagus gitu ya berbicara tentang fikih karena umat juga masih banyak yang tidak paham fikih. Cuma mungkin kita bagi-bagi porsi dan mereka paling tidak harus tahu gitu ya. Tidak juga menganggap enteng persoalan-persoalan malah banyak yang menganggap tidak penting. Nah, itu yang akhirnya para dai itu seperti mengabaikan ya kerja-kerja pemikiran seperti ini. Nah, kita balik lagi nih, Ustadz Mas Juris ke buku gitu ya. Di dalam buku ini, Hasan Spiker tuh berbicara tentang hierarki internal. Nah, tapi sebelum itu saya pingin Mas Juris mungkin menjelaskan apa itu hierarki yang dimasuk Ya, oleh ya, Hasan Spiker. Setelah itu masuk ke dalam apa sih yang disebut dengan hierarki internal ini kan menjadi kata kunci juga di dalam buku ya. beliau. Ya, baik. Saya mau mencoba menjelaskannya dengan bahasa yang mudah-mudahan sederhana dan bisa dipahami kebanyakan orang ya. Jadi kalau kita bicara hierarki, mungkin kalau misalnya kita berada dalam sebuah sistem, dan sistem ini bisa apa aja, entah itu sistem metafisika ya, ontologi atau epistemologi, sosial, moral dan sebagainya. Hierarki itu kalau yang pembacaan saya adalah ide di mana ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang superior, ada yang inferior, ada yang partikular, ada yang universal, ada yang superordinate, ada yang subordinate. Jadi segala sesuatu dalam sebuah sistem itu, sistem apapun itu tadi ya, itu ada tempatnya masing-masing dan tidak setara. Karena kalau setara itu bukan hierarki namanya, tapi anarki gitu ya. Nah, itu mungkin ide tentang hierarki dan nanti dielaborasi oleh Hasan Spiker ke khususnya itu ya ranah apa namanya ontologi ya, walaupun nanti dikaitkan juga dengan moral karena dia berbicara juga dengan kebebasan individu. Cuman kalau menurut saya sih hierarki secara umum ya itu ide bahwa segala sesuatu dalam sebuah sistem itu ada tempatnya masing-masing dan tidak sama. Itu mungkin barangkali bisa dikoreksi atau ditambahkan juga oleh Ustaz Kholili ya. Ya, silakan Ustadz. Apa itu hierarki yang dimaksud dalam buku Ya, ini? jadi hierarki ini kata kunci bagi kita umat Islam di zaman sekarang yang harus menjadi perhatian ya. Karena ini menjadi problem kita. Kalau kita eh, kembali kepada tradisi Islam, sesungguhnya semua ajaran dari ajaran Islam itu mengandung aspek-aspek yang hierarkis. Banyak sekali aspek-aspek yang hierarkis dalam tradisi Islam. Kalau kita merujuk kepada tradisi, maka kita menemukan istilah yang namanya marotib.
ada marotibul wujud, ada marotibul ilm, ada marotibul insan dan seterusnya. Dan banyak realitas-realitas ini ada marotibnya. Nah, saya melihat, memberi catatan dari buku Hasan Spiker ini. Ketika dia membahas dari aspek metafisikal tentang hierarki ini ya, eh, ada tiga makna yang terkandung dalam hierarki ini, yaitu ada makna balancing, ada makna justice, ada makna yang rasional. Saya kira ini menarik ya, tiga makna yang dikandung dalam hierarki ini yang dijelaskan oleh Hasan Spiker ini. Dan ini kalau kita bicara tentang segala hal ya dalam tradisi Islam, ajaran-ajaran Islam itu selalunya mengandung tiga ini. Ya, ada unsur balancingnya, ada unsur justice-nya, ada unsur rasionalnya. Jadi misalnya ketika bicara tentang nabi ya, para nabi. Nabi itu ada marotib ya, ada kedudukannya ya. Nah, hierarki nabi dan rasul. Jadi nabi itu tidak sama. Sebagaimana para sahabat juga tidak sama. Jadi dan paling tinggi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua berpuncak kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa nilai balancingnya di situ? Di situ ada unsur atas dan bawahnya, ya. Tapi ada unsur balancingnya bahwa kita umat Islam kita mengagungkan nabi kita sebagai nabi yang paling tinggi kedudukannya di antara nabi-nabi yang lain. Tapi kita tidak boleh meremehkan nabi-nabi yang lain. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kita akui semuanya. Kita hormat kepada Nabi Musa. Kita hormat kepada Nabi Isa alaihi salam memiliki mukjizat, memiliki kelebihan, ya. Nah, inilah unsur balancingnya menurut saya. Dan ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita dalam ajaran Islam. Saya kira ini banyak sekali kalau kita temukan, kita kupas itu ada nilai-nilai balancing dan nilai-nilai justice. Dan itulah nilai keadilan. Ya. Saya kira itu hal yang penting dari hierarki, yaitu kita itu diciptakan. Ya. Alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sistem keteraturan yang memiliki derajat masing-masing, ya, derajat masing-masing. Maka manusia yang zalim, manusia yang ingkar maksiat, itulah yang merusak ya sistem keteraturan ini. Nah, oleh sebab itu, kalau kita kembali kepada pemikiran Prof. Alatas ya, ada istilah the loss of adab, ya, hilangnya adab. Nah, kalau adab itu hilang, maka hierarki itu juga rusak, tidak ada. Tidak ada sistem hierarki, tidak ada sistem keteraturan. Jadi itu manusia-manusia yang dia tidak beradab itu yang merusak sistem marotib ya dalam ajaran Islam. Saya kira itu. Ya, chaos akhirnya ya Ustadz ya. Memang Ya. kalau ketika eh, hierarki ini hancur ya itu tadi chaos sehingga tidak akan apa membawa kebaikan justru kepada umat Islam sendiri. Nah, tadi membahas tentang hierarki sekarang Hasan Spiker tuh berbicara tentang hierarki internal. Nah, ini mungkin lebih spesifik lagi. Tadi kita sudah dijelaskan ya apa itu hierarki, lalu bagaimana penggunaan hierarki sebenarnya ini banyak digunakan gitu ya di dalam tradisi Islam. Nah, Mas Juris bisa nggak menjelaskan gitu ya apa sih yang dimaksud oleh hierarki inward? Hasan Spiker tuh sebenarnya menggunakan inward hierarkis, terus satu lagi tuh intrinsic hierarkis gitu ya. Intrinsik mungkin Ya, ya. intrinsik dan ada inward hierarkis. Tapi beberapa kali saya dengar juga dengan Syekh Hamzah Yusuf itu internal hierarki digunakan. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Kan, Mas. Ya, kalau ide tentang hierarki internal, mungkin kalau saya lebih nangkepnya ketika baca bukunya Hasan Spiker ini ya, yang Hierarchy and Freedom, itu lebih sering digunakan kata intrinsic hierarchy ya, kalau saya coba search gitu. Walaupun mungkin tadi kata Bu Dinar, mungkin kalau berdialog dengan Syekh Hamzah Yusuf atau di ceramah lainnya, mungkin beliau juga menggunakan istilah hierarki internal. Tapi kalau hierarki intrinsik sendiri, yang saya pahami adalah menurut saya ide bahwa segala sesuatu di dunia ini ya atau mungkin dalam bahasa filsafatnya being atau wujud gitu ya
Nah, itu punya hubungan hierarkis satu sama lain. Bagaimana misalnya hubungan Tuhan dengan manusia. Tadi Ustadz Kholili juga sudah membahas misalnya bahkan antara Rasul pun dan Nabi pun ada derajatnya masing-masing. Sahabat pun ada derajatnya masing-masing. Mungkin surga pun kan ada tingkatan-tingkatannya. Nah, itu adalah apa namanya yang saya tangkap sebagai hierarki internal. Bagaimana segala sesuatu ya being, wujud itu punya hubungan hierarkis ya, berarti nggak sama semuanya satu sama lain. Itu mungkin konsep umumnya seperti itu. Nah, dive in-nya mungkin bisa oleh Ustadz Kholili nih, apa penjelasan lebih lanjutnya. Masih di mute, Bu? Maaf. Sebelum ke Ustadz Holili, saya masih mau menyambungkan. Di sini kan eh Hasan Spiker itu menghubungkan hierarki itu dengan rasio dan mengatakan bahwa sadar atau tidak sadar sebenarnya kita tuh berpartisipasi ya, Ya, participate dalam sistem yang hierarki. Bisa dijelaskan dulu Mas Joris ya, terkait itu. ya. Saya mungkin mau menjelaskannya dengan angle yang sederhana misalnya, dan ini soalnya ada hubungannya juga dengan sains, yaitu tentang masalah persepsi. Ini contoh apa eksperimen pemikiran aja. Ini kita misalnya di dunia fisik ini kan melihat banyak objek ya. Misalnya kursi aja contohnya. Ada kursi komputer, kursi undangan, kursi malas, kursi DPR gitu ya dan sebagainya. Tapi somehow pikiran kita bisa mengabstraksi kursi-kursi yang partikular tersebut. Jadi dalam akal kita konsep kursi universal sehingga kita bisa membedakan mana yang kursi dan mana yang bukan kursi. Nah, itu kan di sini ada hubungan hierarki ya antara yang universal, abstrak, dan yang partikular, yang ada yang banyak rupa-rupanya. Dan inilah yang nanti kalau misalnya kita baca di bab 4, bab 5, coba digugat oleh John Locke gitu ya. Dia justru yang primary, menurut dia yang partikular ini. Nah, akibatnya kan nanti jadi bubar gitu semuanya. Bingung nih ngambil referensinya yang mana gitu karena kita nggak punya referensi yang tadi kursi universal tadi ya dan ini juga kalau kita bahas dalam ide filsafat Plato ya form dan idea nah itu kan mirip juga ya tentang apa partikular dan universal. Nah mungkin itu salah satu bentuk yang teknis ya yang konkret bagaimana kita tuh dalam ya kehidupan sehari-hari pun berpartisipasi dalam hierarki yang sifatnya rasional contohnya dalam bentuk persepsi tadi gitu mungkin Bu. Ya, menariknya kalau bicara sama saintis gini Ustadz ya. Jadi bicara langsung. Makanya saya bilang Ya, menarik kalau ide-ide yang filosofis ini dibahasakan gitu ya dengan bahasa-bahasa yang mudah. Karena kan fisik itu terlihat gitu ya Ustadz ya. lihat. Jadi ketika menjelaskan juga Mas Amrozi ketika bicara artificial intelligence menjelaskannya itu dengan bahasa yang mudah. Saya melihat ya orang-orang yang nggak ngerti terlalu komputer seperti saya pun paham gitu ya. Jadi, Ya. nah sekarang Ustadz Holili mungkin ya kita karena udah diterjemahkan lebih ringan, berarti Ustadz Holili kan tidak perlu menjelaskan terlalu susah gitu ya, tapi mungkin bisa ditambahkan atau diperkaya, Ustadz. Iya, saya Nah, cuma menambahkan saja. Jadi ketika Hasan Spiker ini berbicara tentang hierarki internal atau intrinsik gitu ya, itu yang dimaksud adalah sebuah konsep tentang hierarki yang dipahami dari aspek ontologinya, dari aspek kewujudannya seperti itu. Nah, ini adalah sangat mendasar karena ini metafisika ya, metafisika paling tinggi. Nah, ketika bicara tentang konsep kewujudan dan itu ada apa? Ada hierarki ya, di situ ada hierarki. Maka itu segala hal yang fisik itu akan berpengaruh dari sini, akan berangkat dari sini ya. Misalnya ketika bicara tentang manusia misalnya, bahwa manusia diri kita itu adalah mengandung hierarki dan hierarki adalah ada dalam kehidupan sehari-hari kita adalah sebuah keniscayaan hierarki itu tidak sebuah realitas yang nyata atau yang mutahakik gitu ya, yang nggak bisa ditolak diri kita sendiri pun adalah bagian daripada hierarki itu sendiri. Nah, ketika bicara tentang manusia, maka manusia terdiri dari beberapa susunan-susunan yang sudah teratur, ya. Kita punya ruh, kita punya akal, kemudian ada nafas, ada jasad, ya. Yang paling paling dalam itu ruh, ya. Tapi ruh ini Allah memberi ilmu manusia tentang ruh ini kecuali sedikit, ya. Tapi kita bisa eksplorasi tentang akal. Makanya Imam Al-Ghazali menulis satu bab penting yaitu Ajaibul Akal ya.
tentang keajaiban-keajaiban akal. Dan di situ hati, kemudian bicara tentang nafas. Nah, kita mungkin barangkali bisa eksplorasi dari nafas, akal, nafas, kemudian jasad. Nah, pemikiran kita, pemikiran modern itu lebih bertumbuh pada aspek jasad dan nafas saja. Ya, kita sulit untuk sampai kepada akal. Kenapa? Letaknya paling dalam. Letaknya paling dalam. Bahkan kadang-kadang confuse. Ya, yang dimaksud itu adalah eh, nafas atau rasio, tapi di disamakan dengan akal. Ini adalah sebuah confuse. Padahal akal itu tempatnya tempat intuisi. Kita dapat bahwa disitulah fitrah itu manusia ada di situ. Dan potensi-potensi yang sifatnya baik, ya istilahnya potensi kuwatul malaika atau kuwatul natika itu di akal. Nah, itu di akal dan ini menjadi drive-nya. Kayaknya Imam Ghazali menyebut ini sebagai raja, ya. Ya, jadi kolab ini menjadi raja. Ya, raja daripada diri kita. Nah, ketika kita menjadi raja, kolab ini menjadi raja, maka khilafah itu tegak di situ. Jadi khilafah itu ada dalam diri kita sebetulnya. Bahwa kita itu ada kerajaan, terdiri dari apa? Ada raja, ada menteri, wazir, kemudian ada juyus, ada tentara. Ya, jasad kita adalah tentara, yang raja adalah kolom. Nah, kalau cuma kita sering terpaku kepada ketentaraan, ya, kepada wazirnya, pada menteri-menterinya. Ya, rajanya tidak tersentuh, ya, yaitu kolom. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Kenapa? Letaknya paling dalam. Karena letaknya paling dalam itu, maka tidak mudah bagi manusia untuk menjangkau, mengenali. Ya. Mengenali diri berarti mengenali hatinya begitu. Betul, Ustadz, ketika karena waktu itu ini Fridtjof Swan ya, itu kan dan Rini Juno juga membahas para perennialis nih. Mereka mengkritik gitu ya karena kenapa sebenarnya akal itu di di eh, dibuat gitu ya menjadi sama dengan logik gitu ya. Artinya padahal akal atau rasio ini sifatnya metafisik gitu ya. Tapi Ya, para kaum modern, kata menurut perennialis gitu ya, ini hanya dianggap sebatas sebatas logik saja, logika gitu ya. Jadi aspek metafisiknya di dihilangkan. Nah, bahkan ketika kita bicara logika modern aja sekarang itu lebih diambil ke logika yang sifatnya bukan formal saja, ya logika formal, tapi logika materialnya yang sebenarnya penting gitu ya. Ketika bicara tentang truth itu nggak lagi jadi pembahasan gitu ya. Padahal kalau kita bicara logika klasik itu kan justru logika material itu yang juga penting gitu ya. Nah, ini memang sudah banyak gitu ya para pengkritik sebenarnya terkait ini, tapi kenapa sekarang itu malah menjadi-jadi gitu ya. Mas makin makin eh, makin mungkin apakah ini juga berkaitan dengan teknologi gitu ya, Mas Juris gitu ya, ada peran teknologi media sosial sehingga membuat orang tuh tidak bisa lagi berpikir gitu ya secara intuitif ya menggunakan inteleknya gitu ya. Nah, makanya di sini eh, bicara tentang tadi ya kita udah bicara hierarki dan rasio hubungannya lalu ada hierarki yang inward atau tadi dalaman gitu. Nah, apa sih Mas Juris kaitannya gitu ya tulisan Hasan Sutradara kalau kita hubungkan dengan filsafat sains itu yang ingin juga kita Tentang hierarki intrinsik tadi ya, konsep hierarki ya, dengan filsafat sains ya. ya Ya, betul. ini ada pernyataan menarik dari Richard Feynman bahwa dalam sains atau dalam ilmu pengetahuan secara umum mungkin ya, satu-satunya hakim atau judge dalam sains adalah data eksperimen atau data empiris lah ya. Jadi mungkin saintis tuh pengen bilang, oh dalam sains tuh nggak ada hierarki, yang penting semuanya data eksperimen. Sebenarnya itu pun secara tidak langsung telah menempatkan pengetahuan empiris di derajat yang paling tinggi Tinggi dibandingkan ya pengetahuan yang lain. hierarki ya, lagi Jadi itu. ngakunya anti itu hierarki ya. hierarki, tapi bikin hierarki itu kayak anti sosial sosial klub lah gitu ya. Ya, Katanya anti sosial tapi bikin sosial klub juga. Nah, sosial. itu di bidang filsafat sains. Kemudian misalnya dalam
konsep filsafat sains ini mungkin saya pikir semuanya juga sudah mendengar ada konsep tentang paradigma misalnya ya Thomas Kuhn gitu ya atau research program lah Katos. Bagaimana misalnya data-data empiris atau aktivitas sains, produk-produk sains di zaman tertentu itu diinterpretasikan atau dipahami sesuai paradigma yang dominan. Misalnya kalau biologi ya teori evolusinya Darwin, kalau fisika yang makro mungkin Newton, kalau yang atomik atau subatomik ya fisika kuantum. Nah, di sini sendiri kan ada sebenarnya hierarki bagaimana data empiris nih. Nah, ini diterjemahkan oleh ya paradigma yang disepakati Otoritas atau gitu. dianggap dominan oleh saintis. Atau kalau yang mau teknis banget ya, kalau yang mau teknis banget ini mungkin masih terlalu filosofis. Kalau kita saintis ya mau lulus S2 atau S3, nah, itu kan harus publish jurnal kan. Nah, Nah, jurnal itu kan ada Q1, lagi. Q2, Q3, ada skop-skopnya gitu ya. Nah, itu pun sebenarnya hierarki dan kita wajar aja. Makanya tadi kan dibilang oleh Hasan Spiker, hierarki itu ya konsep yang natural aja ada di apa? Di kehidupan kita, konsep yang rasional gitu yang kita bisa memahami tersebut. Itu contohnya dalam beberapa hal teknis dan filosofis tadi gitu. Walaupun mungkin saya juga tidak mau membela para saintis. Memang para saintis juga mungkin cenderung oh nggak ada lah hierarki karena mungkin takutnya kalau bilang dalam sains ada hierarki itu konotasinya ke penindasan tadi yang mispersepsi terhadap hierarki. Nah, itu mungkin beberapa apa segelintir lah apa pandangan saintis seperti itu mungkin. Memang kegalauan mereka kan ini, Mas. Mereka pengen itu kesetaraan, tapi mereka juga menempatkan para tokoh-tokoh itu sebagai otoritas gitu ya. Kalau Ya, tidak, Ya, kan udah ya, hierarki itu harus buku ini, harus pemikiran ini gitu ya, ya yang digunakan. Itu udah mereka berarti ada derajat kepahaman. Ini tidak lebih, ini ya, lebih apa yang tokoh ini lebih paham masalah ini itu kan ya, juga di dalam bidang ya, ilmunya mereka sendiri gitu ya. Mereka anggap juga menginikan kesetaraan, ya, gender gitu. Ada tuh ya, degree apa dalam otoritas keilmuannya gitu ya. ya, Nah, ya itu dalam Hasan ya, Spiker kan bilang itu, Hasan Spiker ketika dia bicara tentang prinsip-prinsip tentang kebebasan, prinsip freedom, itu ada toleransi, bahwa oh freedom iya, itu di dalam toleransi, kemudian tidak ada intervensi, kemudian netral. Tapi ketika freedom ini kebebasan itu menghendaki dan meminta, gitu ya, meminta untuk diikuti, kamu harus begini dong, itu udah kamu nggak harus bisa. begini. Nah, berarti kan ada intervensi gitu. Nah, ini tidak bisa, ini paradok kan? Ini terjadi paradok dalam konsep kebebasan modernitas dan postmodernitas itu. Sehingga bagaimanapun ya otoritas itu tidak bisa itu dihilangkan. Itu kan ketika mereka bicara, kamu harus ikut begini dong, ikut kebebasan. Itu kan dia menjadikan dirinya itu sebagai otoritas gitu ya. Nah, dan di situ ada intervensi. Nah, ini kata Hasan Spiker, ini berarti paradoks ya. Berarti tidak rasional seperti itu. ya, Ini menarik ya ketika kita bicara apa buku ini memang tidak hanya membahas sebenarnya isu-isu filosofis ini Hasan Specker membuat contoh-contoh yang sebenarnya relate gitu ya dengan kehidupan Hmm. sehari-hari tapi memang dia mengawalinya dengan sesuatu yang sangat filosofis dan itu dianggap berat. hmm, Nah, tadi kalau Mas Zuris kan sudah berbicara tentang konteks filsafat sains Ustadz ya, Holili. Nah, kalau bicara tentang hierarkis gitu ya di dalam pemikiran Islam gitu ya, yang berbicara tadi sudah bicara tentang hierarki wujud gitu ya, being yang ulama-ulama kita sebenarnya sudah berbicara. Kira-kira siapa aja sih tokoh-tokohnya yang membicarakan terkait apa hierarki wujud itu, Ustadz Holili? Mungkin buat para pendengar apa sahabat di blog ini kan juga tidak terlalu mengakses lah kepada pemikiran Islam. Mungkin bisa disampaikan siapa-siapa aja yang berbicara dengan ini dan bagaimana sih sebenarnya kita harus memahami ya karena ada juga yang sebenarnya seperti anti gitu ya dalam umat Islam sendiri gitu ya tidak 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 terima dengan konsep-konsep itu dari ulama-ulama kita yang berbicara masalah ini. Oke, kita mulai dari aspek dasar dulu, yang umum ya, general dulu. Kita bicara menyambung supaya sambung dari Mas Juris bicara tentang filsafat sains. Nah, akal atau rasio sebagai sumber daripada ilmu, maka akal pun itu juga ada hierarkinya, ya, ada hierarkinya. Ada akal yang tercerahkan oleh intuisi, ada akal yang tidak tercerahkan oleh intuisi. Nah, itu berbeda. Akal yang tercerahkan oleh intuisi itu adalah
itu juga disinggung oleh Hasan Spiker, istilahnya hierarki yang divine illuminated, ya. Jadi tercerahkan oleh hikmah yang suci. Hikmah yang suci itu maksudnya adalah wahyu. Nah, di sini ketika kata Imam Al-Ghazali, ini misalnya Imam Al-Ghazali yang banyak bicara tentang marotibul wujud, ya. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi juga juga kemudian para mutakalim, juga para sufi itu banyak bicara tentang itu. Misalnya bicara tentang hierarki akal dan itu pengaruh terhadap hierarki manusia. Nah, akal manusia yang tercerahkan oleh intuisi, baik itu intuisi berupa hikmah atau intuisi berupa wahyu. Intuisi berupa wahyu adalah intuisi yang paling tinggi. Maka akalnya Nabi itu akal yang paling tinggi kedudukannya. Maka Nabi Muhammad itu disebut al-insan al-kamil. Di antara kesempurnaan atau kamil itu kan sempurna. Tinggal kesempurnaan itu kesempurnaan akalnya. Bagaimana Nabi ini memiliki akal yang sempurna, yaitu akalnya Nabi ini tercerahkan oleh wahyu. Nah, manusia selain Nabi itu tercerahkan juga oleh intuisi, tapi bukan wahyu. Tercerahkan oleh ilham, tercerahkan oleh hikmah. Itu manusia selain dari Nabi kita. Misalnya orang soleh, seorang wali, ya orang yang dekat dengan Allah, itu akalnya tercerahkan. Sehingga ini berpengaruh terhadap kualitas manusia itu sendiri. Bahkan pengalaman ya, pengalaman manusia itu sendiri. Jadi experience. Jadi experience manusia itu pun ada hierarkinya ya. Kita orang awam atau orang biasa, ya pengalaman kita pengalaman empiris ya, pengalaman yang sifatnya mungkin disebut ordinary experience ya. Tapi bagi orang yang akalnya sudah tercerahkan baik itu cerahkan oleh wahyu yaitu para nabi dan rasul, tercerahkan oleh intuisi, hikmah, intuisi ilham seperti orang-orang khusus, maka mereka juga punya pengalaman, experience, tapi namanya extraordinary experience. Nah, nah ini berbeda, beda pengalaman. Jadi pengalaman orang awam dengan pengalaman orang khusus beda. Sehingga ketika menjawab satu persoalan, maka bisa berbeda juga. Nah, inilah uh, marotibul wujud yang paling umum ya, paling umum. Jadi ada manusia itu yang wujudnya itu awam, ya. Ada wujudnya itu yang khawas atau khawasul khawas, Imam Al-Ghazali misalnya begitu. Nah, ini juga menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita untuk memahami ya, bahwa kita itu berbeda dari aspek yang fisik, tapi hal yang paling penting dari aspek metafisik kita itu bisa beda-beda, ya. Dan kadang nggak terlihat, ya, nggak terlihat. Nah, dari situ kita bisa memahami dari pemikiran Hasan Spiker ini, oh ternyata eh, hierarki, ya, ini sangat penting untuk kita kita pahami bagi umat Islam di zaman sekarang. Iya, Ustadz, ini saya nyambung nih ke konsep feminis terkait personal is political. Kan bicara tentang experience ya, bahwa yang khas orang-orang khusus tentunya beda dong pengalamannya gitu dengan orang-orang yang ordinary, yang awam. Nah, sedangkan kan feminis itu sepertinya suara suara orang atau perempuan dalam hal ini itu siapapun dia gitu itu menjadi satu yang ya politikal gitu ya, sehingga harus didengar gitu ya. Contohnya Ustadz, ketika ada kita membahas pernah terkait penelitian terkait sexual violence ya, di situ semua dijadikan korban-korban seksual violence itu dijadikan narasumber, tetapi em, ketik itu mungkin tidak masalah gitu ya kita untuk menggali, tapi pemaknaan dia terkait sexual violence ini kan sangat bias. Artinya ada orang yang mungkin beriman ketika dia tidak dikena pelecehan seksual, dia memaknainya ya tentunya dengan worldview-nya seorang yang beriman gitu ya. Tapi ketika di yang diinterview ini misalnya seorang yang memang penganut kebebasan dan juga mungkin belum eh, belum apa ya dalam
istilah ini memang mereka menganggap bahwa persoalan seksual violence itu bukan terkait baju dia, bukan berbeda. Itu kan makna dia memaknai kejadian pelecehan yang itu menjadi berbeda dan ini dianggap setara saja suaranya. Dan peneliti itu tidak boleh menghakimi, memberikan judgement ya terkait pengalaman-pengalaman yang beragam itu gitu. Nah, tapi di ujung-ujungnya tentunya kita lihat paradoks lagi. Ya akhirnya yang diambil hanya certain experience yang datang dari kalangan-kalangan mereka. Tetapi pengalaman-pengalaman perempuan muslim yang mungkin memaknai dengan itu dianggap tidak baik. Contohnya misalnya ketika seorang muslim misalnya diperkosa ya muslimah gitu ya. Ketika dia mungkin tidak mau diaborsi hamil gitu. Nah, itu dianggap sesuatu yang akan ibaratnya provokator untuk karena nanti akan gangguan jiwa kalau misalnya ini anaknya. Jadi keputusan dia itu dianggap tidak sesuai gitu ya dengan buat mereka. Padahal seharusnya kalau tadi freedom itu mereka terapkan ya seharusnya tidak ada intervensi dan muslimah itu adalah melakukan satu tindakan yang tepat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam gitu ya. Nah, makanya menurut saya gitu ya, ini hierarki ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena tadi dalam riset-riset sosial ini juga apa ya paradok-paradoks dan juga penggunaan narasumber gitu ya sekarang tuh menjadi padahal dalam kenyataannya kan sosial dalam hal ini penelitian kualitatif gitu ya degree of authority itu ada. Artinya ini expert kan, narasumber yang expert tuh dibedakan. Tapi dengan hadirnya feminis itu yang penting adalah dia perempuan gitu ya dan juga tadi jadi suara dia tuh sepertinya dianggap sama saja. Nah, itu mungkin nambahan dikit ya kita kontekstualisasikan dengan kasus-kasus karena pendengar kita juga di sini uh, uh, memang tertarik dengan isu-isu feminisme. Nah, Ustadz, kembali ke Mas Amrozi gitu ya. Kira-kira hikmah apa sih Mas Amrozi yang bisa diambil gitu ya ketika kita membaca eh, bukunya Hasan Spiker ini eh, sebagai seorang satu ya Mas Amrozi seorang saintis, yang kedua mungkin sebagai seorang Muslim gitu ya. Nah itu apa Hmm. yang terlintas gitu, yang oh ini Ya, benar-benar eh, ya, direkomendasikan lah atau bagaimana? ya. Sebelumnya mungkin manggilnya Kang atau Mas Juri saja. Kalau Amrozi takutnya yang lain nanti ya. Oh iya Ingatnya. iya iya Mas Jun. Betul betul ya. Amrozi soalnya apa nama ulang. Itu apa intermezzo lah. Oh, iya Cuman iya. terkait hikmah ya tadi. Nah, kalau terkait hikmah menurut saya ini cukup menarik. Ada dua hal. Pertama, Hasan Spiker mencoba dan saya pikir to some extent berhasil ya membuktikan bahwa konsep original atau konsep awalnya hierarki itu bukan seperti yang kita pahami sekarang nih penindasan, kezoliman dan segala macam, tapi dia sesuatu yang ya dibutuhkan bahkan ya untuk kita membangun bangunan metafisika yang konsisten. Karena kalau enggak ya tadi apa semua orang bisa bersuara masing-masing sehingga yang mana nih yang mau kita dengar gitu. Kalau kita nggak punya sistem hierarki kan kita nggak tahu. Nah itu bisa dijadikan strategi dakwah lah apa namanya bagaimana misalnya kalau dalam konteks gender nih ya mungkin teman-teman Ayla dan CGS ya. eh, bagaimana mengelaborasi konsep hierarki dalam konteks misalnya keluarga, gender, hubungan suami istri dan sebagainya agar persepsi hierarki itu nggak persepsi yang jelek-jelek mulu gitu, yang dibagusin dikit lah gitu istilahnya. Itu pertama. Kedua, ini mungkin pendapat pribadi saya terhadap bukunya, bisa sepakat atau enggak, mungkin bisa dikoreksi juga oleh Ustadz Kholili dan Budinar. Saya melihat bukunya Hasan Spiker ini bisa dibilang sebagai usaha ya, yang saya tangkap menjelaskan konsep-konsep yang sebenarnya Islami ya maratibil wujud, adab, ikhtiar, fitrah dan lainnya. Tapi dalam bahasa yang dimengerti oleh filsafat Barat gitu, karena orang Barat kan ngertinya filsafat Barat gitu. Nah ini walaupun kita nggak serta merta mengklaim oh Islam itu bisa sepenuhnya diterjemahkan dalam filsafat Barat, nggak juga ya. Cuman saya pikir ini seperti strategi kebudayaan yang bagus lah. Bagaimana misalnya orang Barat nih nanti ketika baca pilihan literatur filsafat yang udah dipilih oleh Hasan Spiker yang mungkin lebih banyak selarasnya dengan Islam dibandingkan enggak gitu ya. Nanti ketika mereka belajar Islam, oh ini ada saya pernah baca ini dalam literatur filsafat Baratnya seperti ini gitu. Jadi lebih dipahami walaupun tentu kita nggak
serta-merta mensejajarkan apple to apple ya, karena tidak bisa seperti itu. Cuman ini menurut saya strategi kebudayaan yang bagus lah, karena kita lihat juga backgroundnya Hasan Spiker kan, beliau dibilang tadi sama Bu Dinar komparatif ya. Ya Islam iya, ya Greek iya, modern iya. Nah mungkin saya bisa menangkap aura-aura seperti itulah, aura-aura strategi kebudayaan. Nah itu mungkin tanggapan dari saya. Ya, ya memang mirip ya. Ini nggak sama. Cuma Prof. Alatas kan juga mencoba Ya, gitu dengan ya, buku-bukunya itu bagaimana sebenarnya. Ini para ulama sudah bicara, tapi beliau ya. membuat buku yang orang-orang awam yang tidak juga terlibat atau mempelajari studi Islam secara dalam itu bisa menggunakan terminologi-terminologi yang dia gunakan sehari-hari dalam ilmu keilmuannya gitu ya. Nah, ini orang-orang seperti ini memang langka gitu ya. Mudah-mudahan di Indonesia akan ada mungkin Ustadz Holili sebagai penerusnya. Kita berharap Mas Amrozi, Mas Amin. Juris, Amrozi bukan Arrozi, Mas Juris itu akan menjadi penerus-penerusnya. Amin gitu ya. Nah, Ustadz Holili, pertanyaan terakhir itu ya, hikmah apa sih yang seorang Muslim harus ambil ya? Kita ambil nih membaca buku Hasan Spiker ini. Ya, yang pertama sepakat sekali apa yang disampaikan Mas Yuris yang terakhir tadi ya. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan Spiker, Prof. Alatas dan lain-lain, yang istilahnya Mas Yuris itu strategi kebudayaan, itu sebetulnya mengamalkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimuhum ala qadri ukulihim, Ya, ya. Jadi sesuai berbicaralah pemahaman mereka kaum. sesuai dengan pemahaman kadar akal Ya, ya, mereka. Jadi Hasan Spiker hidup di negara Barat, ya, berinteraksi dengan orang-orang Barat, maka akal Barat itu yang dia gunakan. Prof. Alatas juga begitu engage, terlibat dalam persoalan-persoalan Barat, maka dia menulis dengan apa gaya dan model yang sangat mudah dipahami, ya, nyambung, nyambung dipahami oleh orang-orang zaman modern khususnya, ya. Kalau istilah Prof. Uki itu pemikiran masa depan. Jadi di masa depan itu orang akan sangat memahami betapa ini pentingnya pemikiran yang seperti ini. Itu yang pertama. Sepakat sekali. Yang kedua, saya melihat buku yang ditulis oleh Hasan Spiker, Hierarchy dan Freedom ini adalah bahwa kadang-kadang Barat itu suka membuat sebuah istilah-istilah, ya, dan melemparkan istilah-istilah terminologi-terminologi tapi tidak pernah dijelaskan secara strict, secara apa ya, secara ketat gitu. Tidak Ya, pernah dijelaskan secara ketat. batasannya nggak ada gitu ya. Iya, batasan-batasannya ada. Padahal kalau kita kembali pada tradisi mantik, ilmu mantik ya, Iya, dalam ilmu ada. mantik itu setiap mengawali satu ilmu, yang pertama itu hadnya. Apa hati. itu definisi? Jahat Ya, gitu. had itu adalah batasan, definisi itu membatasi supaya orang tidak confused, supaya orang tidak salah paham ketika menjelaskan sebuah tasawur, ya. Sehingga ketika melakukan tasdik itu juga tidak salah karena hadnya sudah jelas, ya, hadnya sudah jelas sehingga tasdiknya itu benar. Nah, kalau hadnya ini tidak ada atau bahkan confused, maka bagaimana kita melakukan judgment, melakukan tasdik? Nah, mungkin ini yang diinginkan. Jadi eh, apa seperti kata freedom itu dilemparkan begitu saja. Tapi Barat tidak pernah menjelaskan definisi secara strict, ya, ya, sehingga di situ terjadi paradok-paradok dalam konsep, dalam pemahaman gitu ya. Dan ini penting ya, seperti dikatakan oleh Prof. Alatas, terminologi memahami satu istilah itu penting. Dan khususnya adalah terminologi-terminologi kunci, termasuk hierarki, ya, freedom dan sebagainya. Hierarki mungkin sebuah istilah yang sangat mudah dipahami dalam masyarakat modern Barat ya. Dalam tradisi kita lebih lebih kenal dengan istilah marotip gitu ya, Ya, istilah marotip. Nah, yang kedua, aspek penting dari buku ini adalah bahwa buku ini menjadi jawaban secara filosofis ya terhadap pemikiran gender equality, ya. Karena freedom itu paradigmanya adalah equality, ya. Jadi kebebasan itu paradigmanya adalah worldview-nya adalah equality, ya. Jadi kesamaan. Jadi kalau freedom dalam agama ya kesamaan agama-agama. Jadi freedom dalam hubungan antar manusia, maka gender equality, kesamaan gender dan kesamaan-kesamaan yang lainnya. Nah,
eh, buku Hasan Spiker ini menjelaskan bahwa konsep-konsep kesamaan, ya, equality itu tidak rasional, ya. Justru hierarki ini yang rasional. Karena ini menjadi sebuah kenyataan realitas dalam keseharian kita sehari-hari itu kita berhadapan dengan realitas, dengan hierarki. Bahkan diri kita itu hierarki. Ya, tidak ada kita dalam diri kita itu yang equal, tidak ada sama sekali. Sehingga equal itu sebetulnya irasional, tidak rasional. Tidak mungkin diterapkan itu. Makanya terjadi paradok itu, ya dijelaskan Hasan Spiker itu. Kenapa terjadi paradok? Karena sebetulnya konsep equality itu tidak mungkin, ya muhal, mustahil diterapkan dalam semua apalagi semua aspek sisi-sisi kehidupan. Nah, hierarki adalah sebuah jawaban, ya. Ini sebuah konsep yang saya kira bagi masyarakat Barat itu harus memahami konsep hierarki ini. Jadi menjadi kata kunci, ya, kehidupan dari masyarakat Barat, ya, supaya mereka tidak lagi jatuh kepada kerusakan-kerusakan etika sosial yang itu sumbernya adalah freedom itu sendiri, kebebasan itu sendiri. Maka sumbangan dari pemikiran Hasan Spiker, meskipun buku ini tidak ulasannya tidak terlalu panjang, ya, ini buku yang singkat, ya. Dan beliau sendiri menjelaskan ini adalah penjelasan singkat, tapi yang singkat ini adalah aspek-aspek yang penting, ya, filosofis yang mana itu perlu perlu apa perlu disyarah, perlu di breakdown, perlu disyarah kembali, perlu dijelaskan kembali, ya, dari segala sisi-sisi aspek yang dijelaskan oleh Hasan Speker itu saya kira perlu perlu diulas, ya, secara mendalam lagi, secara luas lagi dengan contoh-contoh, dengan kasus-kasus yang sekarang, ya, sehingga terlihat signifikansi daripada buku ini. Nah, itu membuka wacana. Saya kira Hasan Spiker ini membuka wacana, ya, tentang hierarki dan eh, saya kira wacana ini belum banyak diulas dalam dunia pemikiran Barat modern maupun postmodern tentang hierarki ini. Jadi kalau ini diangkat dan menjadi isu utama dalam peradaban yang postmodernitas ini, saya kira itu menjadi sangat signifikan banget konsep pemikiran hierarki ini. Kalau Prof. Alatas kan konsep adab, ya, Ya, konsep Adam. konsep adab lah. Nah, ini konsep hierarki ini perlu 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 juga memperkaya dari apa yang sudah ada begitu. Begitu Bu Dinar saya kira. Ya, ini juga nanti kalau kita bahas, mungkin ya perlu pembahasan tersendiri ya terkait Ya, bagaimana hierarki ini hubungannya dengan pemikiran postmodern termasuk yang melahirkan konsep relasi kuasa ya, yang digunakan oleh feminis. Cuma kayaknya waktunya akan tidak cukup untuk membahas hal ini. Mungkin kita sesi berikutnya akan bahas khusus terkait konsep relasi insya kuasa Allah. dan hierarki. Menarik ketika eh, tadi Ustadz Holili, Mas Amrozi gitu ya menjelaskan eh, dengan gampang sebenarnya menurut saya ya, bagaimana hierarki ini adalah yang rasional. Nah, itu kata kuncinya. Tapi eh, equality ini sebenarnya irasional. Nah, ketika kita apa yang rasional dan irasional ya tentunya kita harus paham tadi ya, definisi-definisi. Tadi Ustadz Holili bicara tentang ada yang definisi yang hard. Nanti kalau kita bicara lagi rasem dan batas-batas. Inilah bagi saya hikmahnya ya. Umat Islam tuh harus tadi ya belajar tentang logika ya pertama. Karena kalau orang-orang postmodern mengatakan logika itu penindasan, karena dia menganggap ada keteraturan. Betul, karena lagi hierarkis gitu ya kan sistem berpikir Iya, itu kan discriminate. Artinya ketika kita menggunakan logik itu kan kita menggunakan ya itu ya ada pemisahan gitu dan itu kan bagi mereka sesuatu yang bermasalah. Jadi kita harus memiliki otak yang teratur nah, yang ada marotipnya gitu berpikir tuh ada juga keteraturannya. Jadi ketika ide-ide feminisme yang ingin mensetarakan segala hal gitu ya dan termasuk keluarga mereka kan kalau kita sebagai muslim kita menggunakan terminologi keluarga yang hierarkis dalam arti ini keluarga yang memang ada fungsi koam ya ada suami ada istri dan anak-anak yang memiliki peran tersendiri itu bukan mendiskriminasi, tetapi itu satu amanah ya di tanggung jawab.
bukan suatu privilege gitu ya, tapi mereka kan berusaha menghancurkan dengan melahirkan konsep keluarga yang equal. Nah, di dalamnya itu setara dan para feminis muslim di Indonesia sangat gencar gitu ya mempromosikan dan sepertinya indah karena umat Islam tidak dikenalkan dengan tadi ya definisi-definisi ya dilepaskan saja tapi tidak tahu apa sih sebenarnya maknanya. Dan ini terjadi ketika saya pernah di panel oleh seorang aktivis feminis. Ketika saya nanya, apa sih definisi dari feminisme gitu ya? Dia bilang, oh nggak ada definisinya, gitu. Nggak ada definisi. Orang Budinar aja ini feminis kok, gitu. Ya, jadi sebenarnya saya nggak mau dibilang seorang feminis. Kita tidak menggunakan definisi gitu, Bunda. Nah, bagi kita yang otaknya, akalnya itu biasa dengan tertib gitu ya, sistem Teratur. teratur ada. Ini ada sesuatu yang menurut sangat tidak masuk akal. Jadi mudah-mudahan dengan kita membahas hierarki ini, kita mulai menata lagi gitu ya. Mana sih sebenarnya yang prioritas perlu kita pelajari, Iya, prioritas yang perlu betul. kita amalkan gitu. Prioritas ini juga hierarki nih, prioritas kan hierarki gitu ya. Dari hal yang kecil sebenarnya ini adalah yang masuk akal. Jadi hierarki itu adalah keniscayaan. Begitu kesimpulan yang mungkin membuat gitu ya teman-teman sahabat di blog itu mau terus menggali ya Iya. eh, isu-isu yang sebenarnya ini sangat penting. Mudah-mudahan kalaupun sekarang belum merasa belum terlalu engage atau belum merasa belum terlalu paham, terus simak kami, insya Allah terus akan kita bedah gitu ya dari hierarki, lalu kita akan masuk ke relasi kuasa dan lain-lain bersama pembicara-pembicara yang insya Allah akan bervariasi dan juga cocok gitu dengan bidangnya. Satu lagi Bu Dinar, Oh kalau ya, kita silakan. kembali kepada istilah ya, karena tadi kita bicara istilah, istilah marotib itu kan dari Hmm, bahasa Arab, asal asal katanya dari tertib. rotaba, ya rotaba. Indonesia Kalau tertib marotib ya, kan gitu. susunan gitu ya, Iya. susunan. Tapi kalau kita kembali pada asal kata dari kata rotaba, ya, jadi rotaba. Jadi dalam susunan itu, kalau sesuatu itu eh, Tersusun. sesuai dengan marotib, maka menjadi tertib. Ya, Ya, itu. Makanya di Indonesia juga ada jadi di teratur itu ya. gitu ya, dan itu menjadi istilah kita tertib Nah, ya kan dari bahasa Arab, sehingga keteraturan-keteraturan ini sebuah hal yang satu niscaya yang sangat diperlukan gitu, sebuah keniscayaan ya. Marotib adalah keniscayaan, adanya susunan itu adalah keniscayaan. Kalau realitas ini tidak tersusun, maka kehidupan kita nggak tertib ya. Kalau kehidupan kita nggak tertib, maka chaos ya. ya, maka rusak kehidupan kita. Jadi akal kita rusak, pemikiran kita rusak, etika juga menjadi rusak. Jadi seperti itu. Makanya bagian daripada untuk mentertibkan itu adalah memastikan sebuah istilah itu. Nah, kalau Oh, sebuah istilah tidak bisa menolak untuk definisikan. dijelaskan, didefinisikan, maka dia menginginkan ketidaktertiban itu. Dan ini menjadi ciri khas postmodernitas memang. Jadi tidak tertib. Jadi eh, zaman zaman apa? Zaman ketidakteraturan, zaman ketidaktertiban dan sebagainya. Ya, terima kasih pengayaannya lagi luar biasa hari ini banyak sekali insight yang saya dapat ya mudah-mudahan begitu juga sahabat TikTok. Terima kasih Ustadz Holili, Mas Sama-sama. Juris. Di sana jam berapa Mas Juris sekarang udah? Jam 4 sekarang, hampir jam 4 Jam 4 di Jam 4 mana? sore ya, Kota apa sore Mas sore Juris di kota apa di Belandanya? di kota Eindhoven, Belanda. Nomen, iya iya betul. Indovan. Selamat kalau Ustadz Holili selalu beristirahat gitu ya. Kalau Mas Juris pasti ada kegiatan lagi karena masih sore Ya, gitu ya. Mudah-mudahan masih kita sore. Ya, Selamat sore. sore, selamat ya, sore. selamat sore. Sampai ketemu sahabat Dipo, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.